Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Klub Liga Prancis Paris Saint-Germain dilaporkan mulai bermanuver lagi di bursa transfer. Mereka menjalin komunikasi dengan Manchester United untuk transfer Jadon Sancho. Duncan Castle baru-baru ini memberikan update seputar transfer Jadon Sancho. Paris Saint-Germain dilaporkan mulai membuka pembicaraan dengan MU terkait transfer ini. Menurut laporan tersebut, Paris Saint-Germain beberapa hari terakhir sudah membuka pembicaraan dengan MU terkait transfer Sancho. Mereka sudah mengutarakan ketertarikan mereka pada MU untuk mendatangkan sang winger. Mereka juga mulai membahas terkait mahar transfer Sancho. Proses ini dikabarkan masih berada di tahap awal. Namun sejauh ini, progres antara kedua klub dikabarkan cukup positif. Menurut laporan tersebut, MU sendiri sudah menentukan harga jual Sancho. Mereka menginginkan sekitar 40 juta euro untuk jasa sang winger. Sementara Paris Saint-Germain dilaporkan coba menawar agar mereka bisa mendapatkan harga di bawah itu. Proses negosiasi itu sedang berlangsung dan kedua pihak berharap sudah bisa mencapai kata sepakat terkait transfer ini di pekan depan. Ada kabar buruk datang bagi Manchester United. Bek incaran mereka Matthijs de Ligt dilaporkan akan coba dibajak oleh Liverpool di musim panas ini. Menurut laporan Football Insider, Liverpool mengincar jasa Matthijs de Ligt karena ia dipersiapkan jadi tandem baru Virgil van Dijk. Arne Slot berminat merekrut de Ligt, mengingat de Ligt adalah tandem Van Dijk di timnas Belanda, sehingga keduanya bisa beradaptasi dengan cepat. Menurut laporan tersebut, Liverpool kini mulai ambil ancang-ancang untuk mendapatkan jasa Matthijs de Ligt. Mereka tahu bahwa Bayern Munchen membandrol sang bek di angka 50 juta euro. Sementara MU sejauh ini masih sulit untuk menebus harga itu. Liverpool dikabarkan tidak masalah dengan harga tersebut. Jadi mereka optimistis bisa mengunci transfer Matthijs de Ligt dalam waktu dekat ini. Manajer Manchester United Erik ten Hag memberikan penilaian terkait Manchester City yang akan menjadi lawannya nanti malam. Ia menyebut sang tetangga adalah tim yang kuat, meski ia juga yakin MU bisa menang di laga ini. Erik ten Hag mengakui bahwa City bakal jadi lawan yang sangat merepotkan untuk timnya. Erik ten Hag mengakui secara terbuka bahwa Manchester City adalah tim yang bagus. Ia menilai The Citizen bakal sulit ditaklukkan di laga ini. Erik ten Hag sendiri optimistis timnya bisa menjuarai Community Shield di laga ini. Ia berharap pada tuah Wembley, di mana terakhir kali MU bermain di stadion kebanggaan warga Inggris itu, mereka berhasil menjuarai FA Cup. Manajer Manchester United Erik ten Hag membeberkan kondisi timnya jelang terjun ke ajang Community Shield. Ia mengindikasikan Joshua Zirkzee bisa jadi starter di laga ini. Erik ten Hag menyebut bahwa Joshua Zirkzee berpotensi mengisi pos lini serang MU nanti. Erik ten Hag menyebut bahwa Zirkzee benar-benar antusias untuk bermain di laga ini. Sang striker sudah tidak sabar mencatatkan debutnya bersama Setan Merah. Erik ten Hag menyebut bahwa Joshua Zirkzee berada dalam kondisi yang oke jelang menghadapi Man City ini. Ia menyebut bahwa kondisi sang striker cukup prima, sehingga ia bisa tampil sejak awal melawan sang tetangga berisik. Ada rumor baru seputar masa depan Sofyan Amrabat. Sang gelandang dilaporkan sudah semakin dekat untuk bergabung dengan Fenerbahce di musim panas ini. Dilansir Ekrim Konur, MU berpotensi gagal merekrut Amrabat. Sang gelandang kini dilaporkan lebih condong bergabung dengan Fenerbahce. Jose Mourinho sangat menginginkan jasa sang gelandang. Itulah mengapa ia merayu Amrabat untuk pindah ke Turki. Rayuan-rayuan Mourinho ini ternyata efektif. Amrabat yang awalnya memprioritaskan MU kini lebih condong untuk bergabung dengan Fenerbahce. MU sendiri disebut masih berpeluang untuk mengalahkan Fenerbahce dalam transfer Amrabat.
Klub Turki itu baru-baru ini mengajukan tawaran ke Fiorentina. Namun tawaran mereka senilai 10 juta euro itu ditolak oleh La Viola. Fiorentina dilaporkan hanya mau menjual sang gelandang di kisaran 15 juta euro. Jadi jika MU mau membayar harga itu, maka mereka bisa mendapatkannya. Ada rumor baru seputar masa depan Sergio Reguilon. Sang bek dikabarkan akan dipinang oleh Barcelona di musim panas ini. Menurut laporan dari Sky Sport, Barcelona saat ini membutuhkan bek kiri baru di tim mereka. Reguilon menarik perhatian Hansi Flick. Pelatih Barcelona itu dikabarkan tertarik dengan gaya bermain sang bek, jadi ia ingin merekrutnya. Menurut laporan tersebut, Barcelona sudah membuka komunikasi dengan Tottenham terkait transfer Reguilon. Mereka sudah menanyakan ketersediaan sang bek di musim panas ini. Mereka juga mulai berdiskusi terkait mahar transfer sang pemain. Proses ini masih berada di tahap awal, jadi belum diketahui apakah Barcelona akan menyeriusi transfer ini atau tidak. Tottenham sendiri dilaporkan sudah siap berpisah dengan Reguilon. Mereka juga sudah membandrol sang bek dengan harga 10 juta euro di musim panas ini. Mikael Silvestre mencoba realistis soal target mantan timnya Manchester United pada musim ini. Ketimbang berpikir muluk-muluk soal juara, setan merah sebaiknya mengincar 4 besar saja. Mikael Silvestre tidak melihat juara Premier League sebagai target yang realistis bagi Manchester United. 4 besar bisa jadi target yang mesti didapat oleh Manchester United. Saya tidak menganggap gelar juara sebagai target yang realistis. Mencoba dan finish di 4 besar akan menjadi peningkatan besar mengingat level tim-tim lainnya. Jika Anda melihat Aston Villa, Liverpool, Arsenal, dan Manchester City, ini adalah tim-tim lainnya. United perlu berada di posisi itu untuk finish di 4 besar. Itu seharusnya menjadi target dan itu akan menjadi kemajuan. Seorang mantan pemain Manchester United berpotensi kembali ke Old Trafford saat Erik ten Hag membentuk skuadnya menjelang musim baru. Pakar transfer Italia Fabrizio Romano telah mengatakan kepada Give Me Sport bahwa Sofyan Amrabat adalah opsi serius bagi United untuk bisa dijelajahi jika langkah mereka untuk mendapatkan Manuel Ugarte terhenti lebih lanjut. Kepindahan itu telah digambarkan sebagai transfer mimpi bagi Amrabat, tetapi menurut pendapat kami, pemain pinjaman musim lalu itu tampak seperti pilihan terakhir saja. Jika setan merah benar-benar tertarik untuk menandatanganinya, mereka pasti sudah mengaktifkan klausul 20 juta pound sterling di akhir musim lalu. Biaya yang mana sebenarnya tidak terlalu mahal bagi MU. Manchester United sangat ingin menjual salah satu pemainnya musim panas ini, namun sejauh ini belum ada klub yang berminat dengan penawaran setan merah. Antonit juga telah menjadi subjek spekulasi transfer yang intens. Kabarnya sebuah klub secara mengejutkan mendaftarkan minat mereka dalam kesepakatan untuk pemain sayap Brazil tersebut. Sikap MU itu diambil setelah sang pemain tampil mengecewakan musim lalu. Dia banyak menerima kritikan dari para penggemar dan kritikus saat tampil dengan seragam setan merah. Meskipun ia telah melakukan perjalanan ke Amerika Serikat untuk tur pramusim mereka, Man United tetap berharap dapat menjual gelandang veteran tersebut. Dilansir The Telegraph, MU akan mengandalkan hasil penjualannya untuk membantu mendanai gelandang baru. Namun berdasarkan laporan tersebut, belum ada klub yang berminat untuk pemain berusia 32 tahun tersebut. Pemain yang pernah lama menjadi incaran Manchester United, Frenkie de Jong, kabarnya masuk dalam daftar transfer Barcelona pada musim panas 2024. Melansir laporan Football Transfer, Barcelona punya alasan khusus di balik keinginan mereka menyingkirkan Frenkie de Jong. Tim raksasa La Liga khawatir sang pemain bakal berakhir jadi agen bebas lantaran enggan meninggalkan klub hingga kontraknya kadaluarsa pada tahun 2026. Manchester United pun jadi pihak yang langsung dihubung-hubungkan lagi dengan kepindahan pria berusia 27 tahun tersebut. Hal itu mengingat sudah jadi rahasia umum bahwa Erik ten Hag naksir berat dengan mantan anak asuhnya itu. Hanya saja MU punya masa lalu kelam dengan Frenkie de Jong. Mereka pernah begitu berambisi mengejar sang pemain ketika ten Hag pertama kali menjabat pada musim panas 2022. Football Transfer mencatat setan merah bahkan rela menghabiskan sebagian besar waktu di bursa kala itu demi meyakinkan dia agar pindah ke Old Trafford. Akan tetapi De Jong kekeh menolak ajakan MU dan memilih terus bertahan di Barcelona.
Terlepas dari hal itu, MU nampaknya belum kapok dan masih berminat mengakuisisi Frenkie de Jong. Football Transfer menyebut, Setan Merah kini balik memburu sang pemain yang sudah bertransformasi menjadi salah satu gelandang tengah top dunia sejak pindah ke Barcelona dari Ajax pada 2019 lalu.